Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Hari ini kalian bertemu dengan Miss Fatma dan Miss Asti. Apa kabar kalian hari ini? Miss selalu berdoa semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Miss Asti, hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Nah, Miss, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya belajar di rumah tapi tetap menyenangkan. Karena rumah itu tempat pertama kali kita belajar. Jadi bukan hanya di sekolah kita belajar, di rumah juga kita harus belajar. Wah, seru pasti ya. Tapi Miss, apa bisa di rumah kita tetap belajar dengan menyenangkan? Bisa Miss, bisa banget. Misalkan ya, kita di rumah itu bantu-bantu orang tua. Kita ngepel, kemudian kita cuci piring, kita sapu-sapu. Nah, semua kegiatan itu membutuhkan tenaga kita bergerak, kita mengeluarkan keringat, itu kita sudah berolahraga, kita menjadi sehat. Dan yang paling utama nih, bonusnya itu kita dapat pahala loh Miss, karena kan kita sudah membantu orang tua. Wah, Masya Allah, berarti bonusnya double ya Miss ya? Double Miss. Alhamdulillah. Oh iya, kalau umpama kita bantuin Bunda bikin takjil, misalnya bikin donat tuh Miss. Nah, kita bantuin Bunda untuk menimbang adonan. Tepung terigu 500 gram misalnya, ditambah gula pasir 50 gram. Iya, ada susu bubuknya 50 gram. 50 gram juga. Ada vermipan, telur, dan bahan lainnya. Nah, itu kita bisa sambil belajar bahwa 500 gram itu ternyata beratnya segini loh. Ada matematikanya ya Miss ya? Benar sekali. Dan ketika sudah ditambah-tambahkan semuanya, kita jadi tahu berat akhir adonan. Nah, kita bisa belajar matematika dengan menyenangkan. Dalam donat Miss, dalam donat juga kita bisa belajar IPA loh Miss di situ. Oh iya? Apa itu Miss? Iya. Jadi donat itu semua adonannya kan sudah disatukan ya, sudah dicampurkan. Nah, sebelum dibentuk menjadi donat, adonannya itu harus disimpan dulu sampai adonannya itu mengembang. Nah, proses mengembangnya ini termasuk ke IPA Miss. Jadi kita bisa learning by doing, belajar langsung dari donat ini. Proses perpindahan panas kita juga dapat loh Miss. Oh iya. Iya. Jadi ketika kita menggoreng donat kan kita menggunakan spatula. Nah, spatula yang kita gunakan itu harusnya kan terasa panas karena ada proses konduksi di situ. Tapi spatula yang kita gunakan nggak terasa panas karena di situ ada ebonitnya. Nah, ebonit adalah salah satu bahan isolator atau bukan penghantar panas yang baik. Nah, Miss, dalam membuat donat, kita kan sedang melakukan proses produksi. Dan kita disebut sebagai produsen loh, Miss. Jadi kita termasuk ke IPS itu, ekonominya. Oh, benar sekali. Berarti seluruh anggota keluarga yang makan donat itu disebut konsumen ya, Miss ya? Benar banget, Miss. Dan ada PPKN-nya juga loh, Miss. Oh ya? Jadi setelah donatnya selesai, setelah donatnya masak, kita bagikan kepada anggota keluarga kita. Kita juga membagikan ke adik kita. Kita juga membagikan ke tetangga-tetangga kita. Atau kalau banyak, ini kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Itu kita sudah saling tolong menolong. Ada di sila keberapa coba? Masih ada yang ingat nggak? Masih ada yang ingat nggak sila keberapa? Sila kedua bukan ya Miss ya? Bener banget Miss, sila kedua. Wah, luar biasa ya. Hanya dari membuat donat kita sudah bisa belajar banyak sekali pelajaran. Ya Miss, jangan lupa Miss, Ya, donatnya dihias supaya kita tertarik memakannya. Itu ada keseniannya loh, ada seninya. benar sekali. Kesenian itu sangat penting ya Miss ya. Semakin cantik donat kita, semakin indah donat kita, konsumen pasti akan semakin tertarik untuk memakannya. Iya Miss, bukan hanya donat ya, kita juga bisa banyak melakukan hal-hal di rumah yang berguna. Karena di rumah itu kita punya waktu yang sama. Seminggu itu ada 7 hari. Satu hari itu ada 24 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Nah, tergantung kita Miss mau menggunakan waktunya dengan baik
atau kita mau menyia-nyiakan waktunya. Berarti yang membedakan adalah kualitasnya ya Miss ya. Yes. Ada anak yang menghabiskan banyak waktu untuk mengaji. Ada juga anak yang menghabiskan banyak waktu hanya untuk menonton TV. Ada anak yang rajin membaca buku. Ada juga yang rajin bermain game online. Ada yang hafalan surat pendeknya bertambah banyak loh Miss, tapi ada juga yang hafalan lagu-lagu K-popnya bertambah juga. Ada yang bantu-bantu bundanya tambah rajin. Ada juga yang manjanya ditingkatin. Ingat ya, kita semua punya waktu yang sama. Yang membedakan adalah kualitas waktu kita. Apakah semakin tambah pahala atau justru sia-sia? Nah anak-anak, kalian mau masuk yang mana? Mau menggunakan waktu dengan baik atau mau menyia-nyiakan waktu? Insya Allah ya, kalian termasuk ke dalam orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan sampai disia-siakan. Nah, setelah COVID-19 nanti selesai, kan kita masuk kembali ke sekolah. Nah, di situ akan terlihat sekali anak-anak mana yang memanfaatkan waktu dengan baik dan mana yang menyia-nyiakan waktunya selama di rumah. Baik, Miss. Kayaknya materi kita hari ini cukup dulu ya. Iya, Miss. Semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa beraktivitas lagi secara normal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sekian dari Miss Fatma dan Miss Asti. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan dan tetap beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Allah